Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang siang hari ini yang mungkin lagi ngantuk, lagi kenyang-kenyangnya, jadi hampir tertidur, tapi diminta kehadirannya pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya serta segala nikmat-nikmatnya. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir dan bertatap muka pada siang hari. Selanjutnya, salam serta sholawat juga kita aturkan buat junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Karena tanpa perjuangan beliau beserta para sahabat dan keluarganya, kita tidak akan bisa menikmati indahnya iman dan Islam hingga detik ini. Semoga dengan banyak berselawat kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Oke. Pasti ada yang bingung atau belum tahu apa tujuan saya kumpulkan kalian pada siang hari ini. Sebenarnya ini saya ingin mempresentasikan atau memperkenalkan kampus saya kepada kalian. Salah satu persyaratan ketika kita KKND atau KKN itu kita memperkenalkan kampus kita kepada para santri atau siswa, ya. Jadi kalian ini adalah santri-santri yang sudah madrasah aliyah, yang mungkin nanti ada yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, maka saya merekomendasikan kampus yang tengah saya tempati untuk menempuh pendidikan. Dan sebenarnya juga kegiatan ini dilaksanakan di dalam kelas ketika memberikan pelajaran atau kegiatan KKN formal. Cuma saya rasa lebih efektif kalau saya kumpulkan kalian pada umumnya, biar banyak yang tahu tentang UMS, terkhusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi orang-orang yang kuliah ambil jurusan di Fakultas FKIP, berarti dia luarannya jadi guru. Walaupun nanti dia bukan guru, tapi gelarnya itu untuk guru. Jadi orang bukan diajarkan menjadi pegawai bank, bisa juga jadi pegawai bank, tapi dasarnya itu dia diajar untuk mengajarkan orang. Ngerti ya? Yang kuliah di FKIP itu luarannya jadi guru. Nah, kemudian mari kita lihat apa saja yang ada di FKIP UMS. Yang pertama, lanjut. Oke, lanjut. Ini UMS, Wacana Keilmuan dan Keislaman. Ini semacam moto ya. Wacana Keilmuan dan Keislaman, moto UMS. Jadi bukan saja mahasiswa di UMS itu diajarkan ilmu pengetahuan umum, tapi diajarkan ilmu agama Islam terutama. Dan ini tampilan gedung induk kampus. Ada orang juga kuliah di sini, tapi ada juga tidak. Dan kalau kita lihat dari sini memang tidak terlalu bagus, cuma lihat aslinya itu bagus. Di sini saja sudah bagus, apalagi kalau lihat aslinya. Apalagi kalau masuk. Di dalam ruangan ini di tengahnya full wifi. Baru keliling sofa semua. Di bawah sini, di bawah ini. Ketika saya dulu waktu kuliah awal-awal masih miskin-miskinnya, tempat main saya di sini. Nonton sampai malam berpulang. Wah, lapar baru pergi makan. Tempat main full wifi. Bahkan hampir seluruh gedung di UMS itu full wifi. Jadi mau mabar silakan. Kita di sini tidak ada wifi ya, jarang. Kecuali hotspot teman. Itu juga buat download. Artinya jangan. Lanjut. Oke. Dan ini
adalah gedung baru Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gedung ini dibangun memang bentuknya mirip stadion. Itu sudah ditulis di sana, gedung yang mirip Allianz Arena. Allianz Arena itu stadion Bayern Munchen untuk putri terutama. Jadi satu-satunya gedung termegah di Jawa Tengah. Dari stadion bola yang lain yang memang stadion asli itu tidak ada yang lebih megah dari ini. Tapi isinya bukan lapangan bola. Isinya bukan lapangan bola. Ada semacam gor gitu. Lapangan futsal atau lapangan merangkap gitu. Ada futsalnya, bisa nanti garisnya jadi basket, macam-macam. Terus ada tribun juga, cuma tidak banyak. Tidak semuanya di dalam itu isinya itu. Tapi ada ruangan-ruangan tertentu yang bisa dipakai untuk kegiatan dan lain sebagainya. Lanjut. Ini kalau mungkin ada yang mau ke UMS tapi belum tahu jalannya, silakan searching saja di Google Meet. Tahu Google Meet toh? Ya. Peta itu, peta. Tuh. Ketika ada jalan Ayani itu apa? Oh, ya. Aryani. Ahmad Yani, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 57169 itu kode posnya. Kode pos. Dari kalian ketik 57169 itu langsung munculnya ini, alamat ini. Lanjut. Saya ajak kalian kuliah di UMS itu bukan tanpa alasan. Terutama di FKIP, Fakultas Keguruan, karena saya sendiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu prodi Pendidikan Akuntansi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kalian mau pilih jurusan lain, mau jadi dokter kan, mau jadi tukang cukur tidak bisa, mau jadi pebisnis bisa, ada fakultas yang lain. Kemudian ada prestasi-prestasi UMS yang mendunia. Yang pertama ini Universitas Swasta Terbaik versi QS World. QS World itu salah satu lembaga yang mereka melakukan survei untuk lihat universitas ini yang baik, yang mana nanti diurutkan yang terbaik. UMS masuk 3 besar dunia. Swasta terbaik 3 besar dunia. Lanjut. Kemudian UMS peringkat 1 universitas swasta paling unggul se-Indonesia. Yang tadi yang 3 besar itu dunia, sekarang paling unggul se-Indonesia. Jadi insya Allah tidak menyesal kalau masuk UMS. Ada yang kita banggakan walaupun prestasi kita tidak ada. Saya begini tapi kuliah di kampus nomor 1 di Indonesia, swasta ya, swasta. Swasta dan negeri juga sama saja sebenarnya. Tergantung kita mau berkembang atau tidak. Lanjut. Kemudian Universitas Islam terbaik nomor 3 di dunia. Yang tadi itu kan universitas swasta. Sekarang Universitas Islam nomor 3 terbaik di dunia. Jadi yang nomor 1 itu Cairo University dari Mesir sana. Ada juga dari Syahid BS di apa? Saya tidak tahu di mana. Kemudian yang ketiga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada juga beberapa universitas lain dari Indonesia seperti Universitas Muhammadiyah Malang, terus Universitas Islam Indonesia dan lain sebagainya. Tapi UMS masuk menjadi nomor 3 Universitas Islam terbaik. Lanjut. Selanjutnya, nih ada fakultas dan prodi di UMS. Jadi di UMS itu sudah termasuk lengkap fakultasnya. Fakultas itu bagian-bagian di kampus. Jadi dalam fakultas itu bukan saja nanti orang tanya kau kuliah di fakultas apa? Memang saya kuliah di fakultas FKIP. Tapi nanti kalau ditanya kalau jurusan apa, nanti dalam fakultas itu ada jurusannya masing-masing. Jurusan itu seperti saya, pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan matematika, pendidikan guru PAUD dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa bagian fakultas di UMS. Yang pertama ada ilmu kesehatan. Jadi beda dengan kedokteran nih. Ilmu kesehatan sendiri nanti prodinya apa gitu. Terus kedokteran sendiri, kedokteran gigi dan lain sebagainya sampai ada FKIP juga.
Lanjut. Oke. Dalam keseluruhan UMS itu ada 12 fakultas. 12 fakultas yang ada di lingkaran itu. Juga ada 64 program studi. Nah, program studi itu seperti misalnya kan saya sudah bilang tadi, dalam fakultas itu ada program studinya masing-masing. Seperti saya di Fakultas FKIP, tapi program studinya pendidikan akuntansi. Jadi dia khusus ke pendidikan akuntansi. Nanti ada juga yang di pendidikan matematika, guru PAUD, guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya macam-macam. Kemudian dari sejumlah program studi tersebut mayoritas banyak, maksudnya kebanyakan program studi itu ada di Fakultas FKIP. Karena FKIP sendiri kan namanya guru itu banyak gurunya. Ada guru olahraga, guru bahasa Indonesia, guru sejarah dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak fakultas prodi itu berada di FKIP, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, yang dari sekian banyak prodi itu ada 12 program studi terakreditasi unggul. Nah, kalau kita di sini Madrasah Al-Bait ini masih akreditasi C. Naik dari itu akreditasi B dan A. Tapi masih ada di atasnya lagi, yaitu akreditasi unggul. Di atasnya A sudah. Jadi insya Allah lah tidak sia-sia kita belajar di situ. Lanjut. Kemudian, nah, yang 12 program studi unggul itu apa saja? Ada pendidikan guru S1 pendidikan guru pendidikan anak usia dini, PG PAUD. Orang ajar PAUD saja ada sarjana. Ajar TK ini bukan asal ajar saja. Kalau kau punya ijazah PG PAUD itu nanti kau diajarkan dan kau akan dipakai di mana-mana. Kalau orang tanya guru PAUD, ya sana dia ahlinya guru PAUD. Karena dia sudah belajar guru pendidikan anak usia dini. Kemudian ada banyak lagi termasuk pendidikan akuntansi. Lanjut. Ini yang termasuk akreditasi. Selanjutnya program studi lainnya di lingkungan FKIP UMS yang termasuk 12 tadi, terus ditambah lagi ada program studi TA itu teknologi informatika. TA. Jadi yang mau belajar suka komputer tapi dia mau jadi guru, yang dia ajar guru komputer bisa. Ada pendidikan TA, teknologi informatika. Dan juga ada pendidikan olahraga yang masih akreditasi B. Terus profesi guru, profesi guru saya juga benar. Oh iya betul, profesi guru itu begini maksudnya. Ketika kita setelah selesai S1 loh, saya S1 jadi guru, saya ambil profesi guru lagi untuk memantapkan sepunya ijazah, untuk mendaftar di Depak sana jadi pegawai. Itu kalau kau punya ijazah lagi profesi guru itu menjadi mereka sudah dia sudah profesi guru, jadi mungkin kemungkinan untuk diterimanya itu lebih besar. Tapi kalau tidak juga ya usaha sendiri. Lanjut. Jangan banyak. Nah, jadi UMS ini dia tidak bekerja sama dengan kampus atau dia tidak bekerja sama dengan kampus-kampus dalam negeri saja sesama Muhammadiyah saja, tapi bekerja sama dengan lebih dari 60 universitas dan institusi di dalam dan luar negeri. Termasuk yang saya fokuskan tadi nih, yang saya tahu Universitas Leipzig ini di Jerman sudah kerjasama. Nah, kerjasama ini berbuat apa saja? Misalnya ada mahasiswa yang berprestasi, kemudian dia mau ambil program untuk apa tadi saya bilang. Itu di mana terjadi pertukaran mahasiswa. Jadi ada mahasiswa dari Jerman datang kuliah di UMS, kita kuliah di Jerman. Gitu. Jadi lewat jalur prestasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya duduk main game saja jangan harap. Jangan harap. Lanjut. Kemudian ini prestasi mahasiswa. Jadi, UMS itu bukan saja kuliah-kuliah saja, ada banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi di dalam itu seperti eskul gitu. Eskul, ngerti eskul ya? Kayak apa eskul ya?
kayak nanti ada cabang olahraga, ada bola kaki. Saya suka masuk taekwondo ya, masuk taekwondo, suka di karate, masuk di karate, banyak sih. Bela dirinya cuma macam-macam, ada karate, ada taekwondo, ada tapak suci, ada banyak sekali WMS. Terus ada dance, serius ada. Ketika kita mahasiswa baru ini diperkenalkan semua, kita diperkenalkan, nanti mereka pertunjukan, ada yang karate mereka lompat 3 orang lewat itu juga ada. Saya bukan, ternyata ada betul lah ternyata. Saya waktu awal kesana juga bingung juga. Kita lihat mereka lingkaran api lompat, nanti pertunjukan seperti itu. Jadi rugi kalau tidak ikut ketika pertunjukan UKM. Selanjutnya ini mereka para ini yang menjadi murid-murid mahasiswa berprestasi lah dikata. Silakan dibaca sendiri. Tidak tahu siapa. Saya juga tidak kenal orang. Lanjut. Nah, ini ada 9 perguruan tinggi penerima PH2D. Ah, ini ketik PHP 2D. Nah, ketika kita jadi mahasiswa itu ada semester di mana kita tuh diwajibkan buat kreativitas kita. Misalnya saya ini mau buat sesuatu, maksudnya inovasi baru untuk misalnya terdiri dari usaha makanan kah, usaha robot kah, maksudnya intinya usaha-usaha baru gitu. Ketika usaha kita yang kita ajukan itu menarik perhatian dosen, ini bagus ini, kita harus biayai ya, maka kita dikasih biaya untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, sehingga dari UMS juga tidak ketinggalan. Dari sekian banyaknya kampus di Indonesia, UMS masuk dalam 9 besar penerima PHP 2D. Ini dana tadi, menerima dana untuk membiayai dia inovasi baru. Dia membuat cokrol tapi bluetooth, di sana cok, di sini tinggal masuk listriknya bisa. Seperti itu, misalnya inovasi-inovasi baru, contoh saja. Lanjut. Selamat. Nah, ini ada setelah hasilnya tadi dia ini buat brownies biasa atau brownies kue coklat itu. Tapi dia kasih tambah brownies batik. Jadi uniknya tuh seperti itu maksudnya. Jadi ini juara 3. Saya juga bingung mereka siapa. Tidak pernah kenal juga, kampus luas itu. Kita satu prodi saja tidak kenal, kecuali teman kelas. Lanjut. Ini lagi juara apa? Banyak sekali juara. Kalau kita sebut satu-satu maksudnya tidak sampai penuh satu Al-Quran. Kalau dari dulu toh. Lanjut aja. Lanjut. Ada fotografi, suka foto juga, bisa gabung komunitas banyak sana. Yang suka foto-foto silakan. Lanjut. Oke. Kemudian saya mengajak kita semua kalau misalnya masuk FKIP ada program unggulan. Program unggulan ini yang mana semua universitas itu di Indonesia ini sepakat bahwa program seperti itu tuh bagus ditingkatkan. Ngerti ya? Program unggulan. Jadi semua tuh sepakat kalau program seperti itu bagus dan baik untuk ditingkatkan. Yang pertama KKN di luar negeri dan luar Jawa. Seperti saya, salah satu contohnya luar negeri ya. Luar Jawa. Teman saya bukan teman saya juga ini, ada kenalan saya dari Thailand itu mereka juga KKN di Thailand. Kemudian ketika mau dikirimkan dana dari kampus untuk itu biaya KKN-nya, ternyata biaya pengirimannya lebih besar dari dia punya dananya. Misalnya dananya 500.000, biaya pengirimannya di atas itu. Jadi akhirnya mereka biaya sendiri kan. Lanjut ada student mobility. Nah, ini ketika kita dibiayai untuk pertukaran kampus tadi, pertukaran mahasiswa, kita dibiayai. Untuk kalau misalnya tadi saya bilang tuh ada yang ke Jerman, dari Jerman ke sini seperti itu. Kemudian Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Ini ketika kita semester berapa ya? 6 itu kita ditawarkan mau jadi guru di sekolah yang nanti ditentukan
Kemudian itu nanti dicatat sebagai ada nilainya nanti dikonversikan menjadi SKS. Jadi ada kegiatan kampus mengajar itu supaya nanti misalnya kita punya SKS masih kurang nih, tapi malas kuliah, mending saya ngajar saja, nanti bisa masuk gitu. Ngerti ya? Dia punya SKS masih banyak tapi dia malas kuliah, ya sudah bisa ikut kampus mengajar, kampus Merdeka Belajar ini. Jadi nanti kau punya nilai dari kampus mengajar tadi bisa dimasukkan ke SKS yang lain. Lanjut. Ya itu lanjut aja. Foto-fotonya saja. Lanjut. Lanjut. Berikutnya. Sudah jelas ya? Mahasiswa FKIP UMS itu berasal dari Sabang sampai Merauke, juga dari luar negeri, terutama Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kita kadang di kampus tuh lihat orang negro lewat. Betul, bukan kita rasis ya, tapi memang mereka kan dari bangsa negro. Rambut keriting, hitam. Tanya-tanya dari Afrika. Banyak teman-teman Afrika tuh ikut-ikut main bola. Jadi kita ada juga dari Jepang, cewek-cewek Arab juga ada. Cuma jangan harap kalau kita bahasa Inggris. Jangan harap, Mak. Jangan harap. Lanjut. Nah, ini kegiatan penerimaan. Kita punya masa orientasi siswa. Nah, ini PMB, kalau di UMS itu istilahnya PMB, masa penerimaan mahasiswa baru. Lanjut. Nah, rapi. Oh, kalau masih baru tuh rapi, masih jas, topi. Coba setelah 1-2 bukan 1-2 tahun, 1-2 minggu. Semua tuh lepas semua. Lanjut. Ini yang foto. Lanjut saja. Oke. Kalau mau kuliah di UMS, biaya sendiri ya boleh. Terus ada juga beasiswa untuk yang pertama untuk mahasiswa baru itu ada beberapa beasiswa, termasuk beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyaklah. Tinggal kita tuh mau cari saja. Saya ke sana tuh banyak tawaran tapi saya tidak bisa fokus tuh. Kadang itu ada persyaratan IPK-nya tinggi, nilai tiap semester itu tinggi, minimal 3,5. Ini kepala saya ini main game belum. Jadi saya tidak bisa fokus, jadi akhirnya Ustadz biaya sendiri. Tapi kalau ada yang termotivasi untuk bisa, saya harus kuliah di UMS walaupun saya punya orang tua berat, ya sudah, tempuh jalan beasiswa. Catatannya harus belajar, harus punya ranking yang bagus, punya pengetahuan yang baik biar bisa dapat. Terus beasiswa ongoing itu maksudnya beasiswa mahasiswa aktif, dia bukan mahasiswa baru lagi. Yang kayak saya ini ongoing. Lanjut. Oke, sekian. Maka dari itu, ya seperti yang kalian baca, mari bergabung dengan FKIP UMS. Kalau ada yang minat, ya silakan ikut ke sana. Gitu. Misalnya ada yang mengambil pendidikan akuntansi juga kayak saya, ya alhamdulillah saya ada temannya, bisa bantu-bantu tuh kalau pulang sini. Kalau ada yang mau pendidikan olahraga, pendidikan tidak ada jurusan karate. Karate itu selingan saja, jurusannya lain-lain. Dari pendidikan akuntansi juga bisa masuk karate juga. Bisa masuk. Sana tuh banyak lah. Jangan bilang olahraga, yang tukang masak juga ada semua di sana. Bahkan setiap jurusan juga dia punya organisasi sendiri-sendiri, banyak kegiatan. Kalau mau aktif, ya bagus untuk kalian ke depannya tuh nanti untuk kegiatannya tuh mendidik. Cuma kalau tidak bisa fokus seperti saya, supaya bisa kuliahnya cepat selesai, mending fokus kuliah saja. Kalau kalian bisa fokus dengan banyak kali, bagus ikut organisasi. Kayak dia bilang tadi, saya mau karate, mau taekwondo kah apa nih? Taekwondo. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa mengajak kalian, dan kembali lagi pilihan itu tergantung kalian.
Sekiranya bisa ikut ya, alhamdulillah. Amin. Insyaallah. Niat saja dulu toh, ini kampus terbaik nomor 3 dunia, tidak sembarang. Jadi saya tidak memperpanjang kata lagi, yang benar datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.